Hari ini saya ingin menyampaikan apa yang tetap connect dengan apa yang menjadi tema yang sedang kita mau kejar, visi yang sedang mau kita kejar. Hari ini saya ingin bicara tentang mengenai keuangan ya. Saya mau bicara tentang itu dia. Gambarnya kok peti isinya emas itu ya, emas atau lampu itu. Sampai berkilau gitu. Karena saya percaya nggak ada satupun di antara kita yang ingin susah kan? Nggak ada satupun di antara kita yang cuman mau jadi orang yang spiritual, rohani, tapi susah hidupnya. Nggak ada. Dan memang itu betul. Karena sebetulnya kalau orang spiritual nggak mungkin susah kan? Tetapi dalam arti kalau susah kan urusannya sama kekayaan ya. Susah urusannya sama harta benda biasanya kan. Tapi bukan berarti orang yang mempunyai emas yang satu peti itu pasti bahagia hidupnya. Kan tidak berarti seperti itu ya. Nah ini yang perlu kita mengerti. Bahwa keuangan yang kita sedang mau kejar, yang kita maksudkan adalah kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang sejati, kekayaan yang memang datangnya berasal daripada Tuhan sendiri. Sebab kita tahu kan, ya kalau hari ini kan kita mungkin sebelum masa pandemi kita nggak pernah dengar, ya ada yang pernah dengar, tapi hari ini lebih banyak yang akhirnya jadi tahu apa itu Illuminati lah, apa itu Secret Society lah, apa itu Freemason lah ya kan. Dulu nggak ada yang aware, nggak ada yang mau tahu, nggak ada yang peduli tentang itu semua. Tapi hari ini mulai karena ada banyak orang membicarakan, kita jadi ingin tahu. Nah akhirnya kita jadi mengerti sedikit. Yang konon katanya orang yang mengontrol dunia ini, maksudnya ekonomi ya, karena kan dunia ini dikontrol lewat ekonomi kan, bukan lagi dengan senjata, tapi dengan ekonomi. Yang konon katanya orang-orang yang mengontrol 99% daripada jumlah orang yang hidup di muka bumi ini ada di tangan 1% orang. Nah, saya nggak tahu tapi itu benar apa tidak. Itu kata mereka-mereka yang mengadakan seminar tentang itu semua. Dan tentu saja mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya power ya kan. Nah, tapi yang lucu saudara, yang lucu, saya kan ingin tahu selalu ya, mendengar, terus penasaran, dengar lebih banyak, mencari tahu lebih dalam lagi. Ujungnya saya menemukan begini, ternyata orang-orang yang 1% itu dikatakan ini yang berbicara ini orang-orang yang dalam tanda kutip ya tidak ada urusan sama sekali dengan kekristenan. Orang-orang yang bahkan banyak di antara mereka yang saya nggak tahu mereka percaya dengan ide tentang Tuhan atau tidak. Ya. Tetapi ya mereka menyebutnya adalah kekuatan semesta kan. Mereka menyebutnya kekuatan alam. Tapi yang lucu, ujungnya dia mengatakan begini, orang-orang 1% orang-orang itu, orang-orang yang hebat yang punya kekuatan yang luar biasa, yang bisa mengontrol 99 orang yang lain di muka bumi ini dikatakan adalah orang-orang yang mencapai level tingkat kecerdasan spiritual yang tinggi. Orang-orang yang punya level bukan kecerdasan otak, saudara. Bukan kecerdasan jiwa, tapi kecerdasan spiritual. Wow. Nah hari ini saudara, gereja sebenarnya, saudara dan saya,
diberikan mandat sama Tuhan untuk memuridkan dunia ini supaya mereka aware, belajar, hingga memperoleh sebuah kecerdasan yang namanya kecerdasan spiritual. Nggak tahu kita ngerti nggak selama ini. Jadi sebenarnya dari jauh-jauh hari, ternyata ya memang dia pencipta ya, dia tahu apa yang dibutuhkan untuk kita bisa jadi kepala, untuk kita bisa jadi leader, untuk kita bisa jadi bapak buat dunia ini. Dan yang dibutuhkan itu bukan ilmu-ilmu, teori-teori, hukum-hukum yang diciptakan oleh dunia ini. Ya saya nggak ngomong ilmu teknik sipil itu jelek, karena kalau nggak ada ilmu teknik sipil kita nggak bisa bangun gedung ini. Tapi berapa sih kekuatan gedung ini? Berapa lama sih bisa bertahan? Dan seberapa hebat sih kemampuan gedung ini untuk, iya kan? Sangat terbatas. Sudah nggak bisa cuma pakai gedung ini mengontrol satu kota dan pasar. Jangankan satu kota dan pasar, satu kelurahan Padang Sambian Kaja saja. Sudah nggak bisa kontrol dengan saudara cuma memiliki gedung ini. Ini kan sangat terbatas. Cuman bisa dipakai untuk memuridkan, mengajar, mengumpulkan jemaat Rock Riverside. Itu aja. Nah, tapi 1% orang itu dikatakan bisa mengontrol 99% isi dunia karena mereka memiliki tingkat kecerdasan spiritual yang tinggi. Dan dia katakan, ini luar biasa loh saudara. Menurut dia cuma ada kira-kira 3 tokoh. Ini orang-orang non-Kristen, lihat sekali lagi ya supaya saudara nggak salah. Karena ini cuma pengetahuan umum aja. Dan dia katakan gini, cuma ada 3 tokoh di dunia ini yang dikenal, yang memiliki tingkat kecerdasan spiritual yang tinggi itu. Tokoh itu salah satunya adalah Isa Al-Masih katanya. Tuhan Yesus. Dan ada 2 tokoh yang lain yang saya nggak usah sebutkan. Yesus Kristus katanya. Yang dia akui, mereka akui. Cuman sebagai manusia yang punya kecerdasan spiritual yang sangat tinggi. Dan orang yang punya kecerdasan spiritual yang sangat tinggi bahkan bisa melampaui hukum metafisika. Yang dengan kekuatan dan kemampuan dengan kecerdasan spiritual itu bahkan dia bisa tanpa memegang. Dia bisa menggerakkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Maka itu jangan heran kalau Tuhan Yesus bikin mujizat di mana-mana. Nah, mereka mengajarkan, mengatakan itu semua lewat sebuah penelitian yang ilmiah, saudara. Dengan ilmu fisika, dengan ilmu medis, dan lain sebagainya. Sehingga muncullah kesimpulan-kesimpulan yang mereka bicarakan macam itu. Ya, oke. Itu supaya saudara tahu aja. Nah sekarang apakah true riches? Apakah kekayaan sejati, kekayaan yang sesungguhnya yang sebenarnya Tuhan mau kita miliki? Tentu kita semua menginginkan ini semua, ya, tetapi dengan pengertian yang benar. Kita tahu banyak orang-orang yang tidak perlu ada di tempat ini, tidak perlu ada di komunitas-komunitas yang seperti ini, yang seperti kita adakan. Mereka juga bisa menjadi orang-orang yang bahkan crazy rich, ya kan? Kayanya gila-gilaan, gak karu-karuan. Betul kan? Jadi kalau kita menganggap kekayaan itu, harta itu cuman banyaknya materi yang bisa kita kumpulkan, ya sebenarnya nggak terlalu perlu sih gereja mengajarkan hal macam itu. Karena ternyata di luar sana ada banyak orang yang sudah menjadi crazy rich tanpa harus mempelajari isi Alkitab, tanpa harus surrender kepada Tuhan, tanpa harus bahkan mempercayai ide daripada hal-hal yang
spiritual. Kan begitu. Nah tetapi kekayaan yang kita kejar, keuangan yang kita mau jadikan sehat, yang kita sedang ingin wujudkan adalah yang sejati. Nah sejati, saya buka aja dari kitab Mazmur, dikatakan begini. Nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sudah lihat ya? Yang Tuhan maksudkan dengan kekayaan yang sejati adalah kekayaan yang asalnya yang didapat dari yang diperintahkan Tuhan. Diperintahkan Tuhan untuk ada dalam hidup saudara. Dan bukan cuma sekedar berkat yang sementara, yang bisa berkarat atau habis dimakan oleh ngengat, kata Tuhan Yesus. Tetapi berkat itu adalah berkat yang juga bisa mendatangkan kehidupan sampai selama-lamanya. Wow. Nah kalau sudah kita membaca seperti ini, apakah cuman sekedar materi yang kita lihat di gambar peti tadi yang dimaksudkan oleh Daud? Kalau berkat yang dimaksud adalah berkat yang mendatangkan kehidupan sampai selama-lamanya. Saya yakin tidak. Nah, harta yang sejati tentu saja tidak ada korelasi dengan berapa banyaknya. Dengan berapa jumlah yang sudah bisa kumpulkan. Jumlah yang sudah miliki. Karena kalau urusan jumlah, itu menurut saya, itu cuma masalah pengaturan. Itu cuma masalah bagaimana saudara mengatur. Iya kan? Karena ada orang yang kenyataannya punya penghasilan jauh lebih besar daripada kita, dan mereka setiap ketemu tetap ngomongnya kurang terus. Dia nggak sadar kalau ada orang-orang yang memiliki penghasilan jauh di bawah orang-orang yang ngomong kurang itu. Dia bisa berbahagia dengan apa yang dia miliki di tangannya, yang dipercayakan di tangannya untuk dikelola. Tuh, betul kan? Ini cuma bicara bagaimana saudara mengatur. Bagaimana saudara mensyukuri. Bagaimana saudara memandang. Banyak dan sedikit itu relatif, saudara. Loh iya kan? Waktu anak saya masih kuliah waktu itu di Surabaya yang paling besar, tentu saja karena aktivitas saya memberikan sebuah mobil kan. Nah, kemudian waktu dia pulang, balik ke sini mobil itu dibawa pulang. Akhirnya mobil di rumah saya yang di dalam garasi itu yang biasanya cuma 2 buah, hari itu jadi 3. Tapi ya mobil biasa. Mobil-mobil yang sederhana. Terus saya kan latar belakang saya adalah seorang pengembang sebuah perumahan yang waktu itu tentu saja saya banyak berhubungan dengan tukang-tukang bangunan. Ya kan? Waktu saya ada kepentingan kepada salah satu tukang bangunan untuk saya panggil ke rumah saya untuk sebuah pekerjaan. Dia melihat di rumah saya ada mobil 3 parkir. Saya yakin dia nggak tahu itu mobil apa namanya yang murah itu,
LCGC, low cost green car, ataukah mobil menengah, ataukah mobil mewah, ataukah mobil sport, dia nggak tahu. Yang dia tahu pokoknya itu semua mobil. Waktu dia masuk ke rumah saya pertama kali, dia ketemu saya, yang dia ucapkan apa? Pak, mobilnya 3 Pak ya. Oh iya, kenapa saya ngomong? Wah, karena, kenapa dia tanya itu? Di mata dia, menurut pandangannya dia pasti memikir saya orang yang kaya raya, sangat berbahagia, kecukupan berlimpah. Udah gak perlu khawatir lagi sampai 7 keturunan mungkin. Di mata dia. Betul kan? Tapi kalau saya ketemu dengan teman-teman saya di Surabaya yang dalam tanda kutip, orang-orang yang jauh lebih berada daripada saya. Waktu saya beli mobil sebelum saya bawa ke Bali, anak saya punya itu saya pakai di Surabaya. Karena itu kan mobil Jepang. Dia bilang gini, buat apa kamu beli mobil Jepang? Udah gak zaman. Terus, ya Eropa lah dia. Dihina saudara. Oh gak apa-apa saya ngomong. Biar Jepang tetap bisa jalan sebagai alat transportasi yang normal kok. Oh beda lah dia bilang. Maksudnya gini, di mata mereka saya gak ada apa-apanya, ya kan? Jadi kan relatif. Relatif sekali. Tergantung dengan siapa kita bertemu, tergantung dengan siapa orang yang berhubungan dengan kita dan dia memandang apa yang kita miliki itu wow atau cuman begitu aja. Nah jadi jumlah, angka nggak menentukan sama sekali saudara sudah memperoleh berkat daripada Tuhan atau belum. Makanya saya heran kalau ada orang sampai hari ini nih yang sudah jelas dalam kondisi seperti hari ini, semua orang yang mau naik mobil Eropa maupun naik mobil Tangerang, kalau masuk rumah sakit, kalau penuh tetap ada di tenda. Betul nggak? Loh iya kan? Sudah lihat toh berita-berita kemarin, apa yang berapa bulan yang lalu waktu ganas-ganasnya sampai rumah sakit penuh. Mereka semua mau sultan, mau orang jelata. Mereka semua harus ngantri di tempat parkiran rumah sakit. Bahkan kalau dia bisa sewa pesawat pribadi untuk pergi ke luar negeri yang punya fasilitas lebih baik, lebih bagus, dia mau bayar 10 kali lipat, belum tentu diterima. Iya kan? Nggak diterima kan saudara ke Singapura mau berobat? Saudara ke negara-negara yang hebat, meskipun sudah bayar dengan berapa puluh kali lipat. Nggak bisa kan? Itu menandakan apa? Berarti yang selama ini kita bangga-banggakan dengan jumlah yang besar itu juga ada satu titik nggak ada gunanya juga. Nah yang aneh di kondisi seperti itu, masih aja ada orang bangga, merasa rohani, merasa dekat dengan Tuhan, merasa lebih berkenan, kalau diberkati, yang dalam tanda kutip, cuman masalah-masalah materi. Loh iya kan? Ya kita dulu juga begitu sih. Sama. Seneng banget, seolah-olah perkara-perkara materi menentukan perkenanan kita kepada Tuhan. Nah saudara pasti tahu dong, beberapa kali Tuhan, saudara tahu kan, orang-orang Farisi itu, orang-orang yang selalu beroposisi dengan Tuhan Yesus itu orang-orang yang hari itu berada semua. Gak ada orang Farisi itu miskin saudara. Mereka adalah orang-orang yang dihormati. Mereka adalah orang-orang yang tokoh hari itu. Ya pasti mereka orang-orang berada lah. Tapi seringkali yang dihardik oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang model begitu. Dan yang dipuji oleh Tuhan Yesus, sudah tahu siapa? Janda miskin,
yang dengan kekurangannya, dalam tanda kutip ya, orang menganggap dia miskin, tapi ternyata dia berlimpah. Karena dia masih bisa memberikan apa yang dia punya untuk kepentingan orang lain. Bukan untuk Tuhan. Waktu saudara memberikan persembahan saudara ke organisasi, saya mau kasih tahu ya, saudara bukan memberikan untuk Tuhan loh. Saudara memberikan untuk orang lain. Karena di tempat ini kita kelola itu semua untuk dibagikan kepada orang lain. Jadi jangan salah, kita nggak pernah bisa memberikan apa-apa buat Tuhan. Nggak bisa saudara. Apa sih yang bisa kita berikan buat Tuhan? Nggak ada. Maka itu jangan bangga. Waktu bisa memberikan dulu yang besar, merasa bangga, merasa rohani. Terus betul setelah itu diberkati lebih besar. Disaksikan, ditepukin tangan. Terus lebih bangga lagi kalau bisa memberikan lebih besar lagi. Loh, gimana ini? Itu oke sih, baik sih, nggak ada masalah. Kalau sikap hati saudara benar tentang itu semua. Tapi kalau sudah mulai, terus merasa lebih superior dari yang lain, terus mau diutamakan dari yang lain, merasa lebih berjasa dari yang lain, bahkan yang luar biasa ini. Yang luar biasa saya pernah dengar sebab merasa seolah-olah Tuhan jadi berhutang dengan kita. Gara-gara pemberian kita dan pengorbanan kita yang luar biasa itu, Tuhan jadi terus punya kewajiban untuk memperlakukan kita lebih daripada yang lain. Menurut saya saudara-saudara sudah salah arah. Oke? Jadi bukan urusan jumlah, tapi urusan bagaimana cara saudara mendapatkannya. Apakah itu dikirimkan oleh Tuhan? Ataukah saudara dengan ngotot, dengan segala pengorbanan, bahkan mungkin mengorbankan keluarga, mengorbankan teman, mengorbankan nama baik, bahkan gak sedikit yang mengorbankan iman percayanya untuk mendapatkan itu semua. Bisa nggak? Bisa. Bisa kan? Dengan berbohong. Sudah tahu itu mengorbankan iman percaya saudara. Yudas dengan menyangkal, dengan mengkhianati Tuhan Yesus. Ya kan? Dengan mengkhianati Tuhan Yesus dia mendapatkan uang yang cukup banyak. Bisa? Bisa lah. Tapi apakah itu berkat Tuhan? Kan bukan. Nah, masalahnya yang urusan begini, yang saudara cara mendapatkannya dengan cara yang benar atau tidak, masalahnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya mungkin orang-orang dekat saudara dan saudara sendiri yang tahu. Dan kalau saudara pandai membungkusnya juga, orang-orang dekat pun nggak ada yang tahu. Yang paling tahu adalah kita sendiri. Dan Tuhan tentu saja. Iya kan? Makanya jangan heran. Kenapa ada kisah Ayub? Kenapa ada kisah anak muda kaya yang sama Tuhan Yesus diminta untuk menyerahkan hartanya? Kenapa ada cerita-cerita itu semua? Karena Tuhan tahu bagaimana sikap hatinya tentang kekayaan. Pokoknya gak mungkin salah aja lah Tuhan. Ya, jadi bagaimana cara mendapatkannya, itu yang paling penting. Bagaimana berkat itu hadir dalam kehidupan kita, itu yang paling penting. Kemudian bagian kita adalah setelah itu mengelolanya dengan benar. Mengelolanya dengan bijak. Mengelolanya dengan perhitungan-perhitungan yang cerdas. Supaya akhirnya apa yang dipercayakan itu bukannya diambil lagi, tapi justru dipercayakan lebih dalam kehidupan saudara.
Karena saudara berhasil mengelola dengan benar, dengan bijaksana, dengan cerdas. Bukan berarti saudara tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti saudara tidak berjuang. Bukan. Tapi saudara tetap mencari dengan cara-cara yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Itulah bukti bahwa kita itu surrender. Surrender kan bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa kan? Bukan berarti kita ya udah diam aja di rumah tunggu Tuhan yang kirim kan, bukan. Surrender berarti saudara mulai melakukan segala sesuatu sesuai dengan kepada siapa saudara surrender. Kepada siapa saudara menyerah. Kan begitu. Ya, oke. Nah, sekarang ada beberapa kata yang saya mau bahas. Dua aja deh. Yang pertama dikatakan di situ berkat-berkat yang kita dapatkan daripada Tuhan itu pertama-tama didapatkan oleh orang-orang yang diperintahkan Tuhan hidup bersama dengan rukun. Misalnya. Rukun. Iya kan? Berarti kalau rukun menjadi sebuah magnet yang bisa menarik berkat Tuhan dalam kehidupan kita, berarti ada juga sebuah situasi yang membuat berkat Tuhan gak bisa hadir dalam kehidupan kita. Kan begitu kan? Nah, lawan daripada rukun adalah perpecahan. Rukun bukan berarti saudara kumpul terus ketawa-ketawa di kafe, gak pernah berantem. Oh rukun berarti? Oh bukan. Bukan itu. Rukun itu seperti tadi tuh. Pengumuman dari Pastor Henry itu. Sepakat, nah itu rukun. Rukun itu gak cukup cuman saudara kumpul-kumpul ketawa-ketawa dan gak pernah ribut. Bukan. Percaya saya, kalau saudara satu dan yang lain tidak pernah care, gak pernah saling peduli, setiap ketemu yang dibicarain cuman masalah film, lagu, tempat wisata, makanan apa yang enak, sudah gak akan ribut. Betul? Kalau saudara cuma membicarakan hal-hal yang bukan menjadi kebutuhan daripada teman saudara itu, ya nggak akan pernah ada perselisihan memang. Betul apa enggak? Yang dibicarakan cuma masalah-masalah yang ya yang happy-happy aja. Nggak usah ngurusin urusannya orang. Tetapi sebenarnya itu adalah bukti bahwa kita nggak pernah peduli dengan teman kita. Nggak pernah mau terlibat dalam masalah-masalah yang dihadapi. Mau lu maju kek? Mau lu lebih diberkati Tuhan kek? Mau lu rohani kek? Mau lu sudah di pinggir jurang lah? Bukan urusan saya. Nah kalau kita mau bersikap seperti itu aja, saya yakin kita bisa kumpul terus. Tapi biasanya orang mulai nggak happy, mulai terjadi perselisihan, mulai terjadi keretakan hubungan, waktu kita mulai ngomong, kamu kok hari ini, kok saya lihat beberapa bulan terakhir kok jadi begini ya. Nah mulailah itu. Padahal maksudnya baik kan? Iya. Gembala-gembala Komsel. Khotbah aja yang lucu-lucu di Komsel. Iya, khotbah aja yang lucu-lucu, yang pokoknya happy-happy, yang berkat-berkat Tuhan. Gak akan ribut sudah. Gak akan ada yang tersinggung. Gak akan ada masalah. Tapi begitu sudah mulai mengajar tentang kekudusan. Wah, mulai mengajar tentang bekerja yang benar, kejujuran, integritas, mulai ada yang tersinggung udah. Mulai ada yang baper. Mulai ada yang merasa diomongin. Betul nggak ini? Iya kan? Tapi justru saudara harusnya
kita bersyukur berada di tempat yang tepat. Ada orang-orang peduli dengan keadaan kita. Iya kan? Saudara, apakah saudara menyadari bahwa orang-orang yang mulai berani berbicara tentang blind spot kita adalah orang-orang yang mengambil resiko yang buruk dalam kehidupannya sendiri. Orang-orang yang mau mengoreksi kita adalah orang-orang yang sebenarnya beresiko untuk mengalami ketidaknyamanan dalam hidupnya. Iya kan? Maka itu firman Tuhan juga udah ngajarin. Musuh itu senangnya apa? Mencium. Membuat kamu senang. Tapi sahabat yang sejati itu harusnya menegur. Ngasih tahu. Nah kalau saudara merasa sebagai sahabat, sebagai keluarga dalam satu komsel, justru tugas saudara itu adalah saling menegur memang. Satu dengan yang lain. Nah kalau ditegur, saudara harus tahu bahwa saudara dikasihi. Itu yang benar. Tapi bukan digosipkan ya. Ditegur, dikasih tahu. Itu tanda bahwa sekalipun kadang-kadang teguran yang dia berikan caranya kurang tepat. Teguran yang dia berikan mungkin juga kontennya enggak selalu tepat. Tapi at least sudah mengerti, orang menegur saudara berarti dia peduli dengan saudara. Saudara sudah harus bisa bersyukur sebenarnya. Masih ada orang yang mau peduli dengan kita. Coba saudara renungkan aja. Ya sekarang saya lanjutkan ya. Di 1 Korintus nih. Saya tadi ngomong sepakat kan. Tetapi aku nasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu. Dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa aku tidak membaptis. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Tetapi aku memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sudah tahu ya konteksnya berarti hari itu. Paulus sedang menasihati jemaat di Korintus karena ada sebuah perpecahan. Ada perselisihan yang bakal bisa jadi perpecahan. Dan yang lucu, Paulus, Kefas itu Petrus ya. Petrus, Apolos, semua mereka adalah orang-orang yang sebenarnya firm ingin memberitakan Kristus. Betul kan? Tapi cara mereka memberitakan, gaya mereka berbicara berbeda-beda. Betul kan? Ya contoh, Paulus adalah rasul yang dipilih Tuhan untuk memuridkan orang-orang non-Yahudi. Petrus adalah rasul yang dipilih spesial untuk memuridkan orang-orang Yahudi. Sudah bisa bayangkan? Orang Yahudi gak makan babi.
Orang Eropa, yang saya tahu Jerman, makanannya tiap hari babi. Betul kan? Pork knuckle, itu kan semua produk Jerman semua itu yang terkenal. Nah, Paulus memberitakan Injil, memuridkan orang-orang Eropa, saudara. Bagaimana kira-kira? Apakah bisa Paulus dan Petrus ini berbicara, mengajar, kalau cuma masalah makanan aja sudah beda? Kan pasti berbeda caranya. Kan gak mungkin Petrus ini mengatakan di tengah-tengah orang Yahudi bahwa yang memang itu sebagai budaya sudah bagi mereka dari Torah, sebab ajaran tentang makan makanan haram dan halal itu, tiba-tiba Petrus menghapuskan semua itu dan gara-gara urusan cuman makan yang gak prinsip itu akhirnya terjadi keributan besar. Kan gak mungkin. Iya kan? Nah, sementara Paulus juga gak mungkin. Cuman gara-gara pork knuckle aja sampai akhirnya dia menghakimi orang. Sehingga orang akhirnya yang tadinya harusnya percaya Kristus cuma gara-gara disinggung-singgung mengenai makanan. Akhirnya dia jadi, malas lah. Loh iya enggak sih? Iya. Nah maka itu apa yang mereka jadikan bahan pemuritan itu pun saya yakin memang berbeda caranya. Kata-katanya, pilihan katanya mungkin, contoh-contohnya. Tetapi intinya mereka semua sepakat mau memberitakan Injil tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Titik. Nah semua yang di luar daripada itu gak prinsip. Gak prinsip. Terserah. Yang penting Kristus diberitakan. Kematiannya yang menyelamatkan itu bisa dimengerti, diterima, dan diimani. Sehingga waktu dia dibangkitkan, kita pun ikut dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Titik. Itu yang paling penting. Di luar itu semua, udah biarin aja. Tukar pikiran boleh. Berargumen boleh. Adu ide boleh. Tapi jangan sekali-kali menyalahkan hal-hal yang gak prinsip dan merasa lebih benar daripada ide orang lain. Itu yang gak boleh. Nah kalau itu diterus-terusin, pasti terjadi perpecahan, saudara. Maka itu kenapa hari ini kalau sudah dengar berita, dulu zaman-zaman 10 tahun lalu gak ada ya kita dengar kata intoleran, radikalisme, kan gak pernah kan? Jarang ya. Sekarang mulai marak kan? Dan pemerintah mulai konsisten menyelesaikan urusan ini. Kenapa? Karena rawan pecah, saudara, negeri ini. Bisa pecah memang. Nanti Bob bisa pulang ke Papua. Bisa jadi lain bangsa dengan kita. Dia warga negara Papua. Saya warga negara Bali. Loh iya. Nanti Berlin bisa pulang ke Ambon, dia bisa mau ke Bali aja perlu paspor, dia harus. Iya kan? Oh itu bisa terjadi loh, jangan main-main loh. Maka itu kita sekarang jangan lagi adu ide yang gak prinsip. Kita mesti hormati dah agama orang lain, budaya orang lain. Hormati, gak ada yang salah dengan itu. Yang penting yang esensi yang sudah harus pegang teguh. Apa itu? Kematian Kristus yang mendatangkan keselamatan. Dan kebangkitannya akan membangkitkan kita dan membuat kita memperoleh hidup kekal. Agamanya apa, budayanya apa, terserah. Gak ada urusan kita dengan itu semua. Menurut saya, kalau kita mulai masuk ke ranah ini, saudara akan bisa nyaman bergaul dengan siapa saja. Saudara akan bisa ngomong. Sekarang kita ngomong Yesus, Kristus, risih kan kalau di tengah-tengah orang yang non-Kristen? Betul nggak? Risih kan? Karena sudah di framing bahwa yang sudah beritakan itu adalah berita agama Kristen. Terus saudara sedang berada di tengah-tengah orang yang non-Kristen.
yang beda dengan saudara. Saudara jadi gak nyaman. Kan begitu kan? Padahal Kristus mati untuk seluruh umat manusia. Berita tentang kematian Kristus dan kebangkitannya itu harus didengar oleh seluruh umat manusia dari segala suku, etnis, kaum, bangsa, dan budaya apapun juga. Kristus itu udah lintas budaya dan lintas itu semua, saudara. Tapi kita udah di framing sehingga kita mau ngomong Yesus aja sungkan, risih, gak enak, orang takut tersinggung dan lain sebagainya. Karena saudara sudah di framing dengan label yang namanya agama. Makanya terus alasan disuruh memberitakan Injil, kita ngomong panggilan saya bukan penginjil. Ya apa ya? Iya kan? Kenapa sebenarnya? Apakah panggilannya benar-benar bukan penginjil? Enggak. Karena kita takut. Kita nggak enak. Kita nggak membuat orang tersinggung. Ya. Kalau yang saudara bawa adalah agama Kristen dan tujuan saudara kristenisasi, betul. Tapi kalau yang saudara bawa berita kabar baik tentang keselamatan lewat korban Kristus atas kayu salib, seharusnya itu jadi berita sukacita yang ingin didengar oleh semua orang. Harusnya. Ya, oke. Jadi kita sekarang kembali lagi. Mulai dari harus kita rukun dulu. Sehati, sepakat. Dan caranya bagaimana? Kita mulai harus menyingkirkan hal-hal yang gak esensi. Semua kita pasti punya, ya bayangin aja di antara Pak Mik, Pak Michael yang beda sama saya, usia cukup lumayan, generasinya dia udah di atas saya, ya belum sampai orang tua sih, kakak lah. Kemudian saya, kalau saya dengan Pastor Henry satu generasi lah. Kemudian Anthony yang dengan saya beda 1,5 dekade. Nah ini sudah hampir mendekati bapak dan anak. Iya kan? Apalagi dengan Irawan yang beda hampir udah 2 dekade. Dengan Albert, dengan Catur. Ya udah pastilah cara kita semuanya berbeda. Hobi kita, maunya kita, cara kita menangkap segala sesuatu pasti berbeda. Terus kita mau ribut urusan apa? Nggak ada. Tadi kalau sudah masuk ke tempat ini, kita udah nggak kayak rock ya, udah kayak Hillsong. Pakai celana jeans sobek-sobek. Itu dulu kalau di Mapindo turun langsung di Hardik, ya kan? Itu karena kita masih pusing dengan urusan begitu. Ya kalau hari ini saya nggak pakai yang seperti itu bukan karena saya menganggap itu nggak rohani, bukan karena saya malu, saudara. Karena udah mulai menua. Iya. Oke? Jadi kita baru bisa akhirnya sepakat, baru bisa rukun sebenarnya, baru bisa betul-betul menarik berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau yang disebut rukun itu hal-hal macam ini nih. Yang tidak mengancam sampai terjadi perpecahan. Karena cuma hal-hal yang gak prinsip dalam kehidupan kita. Kita mulai harus mengesampingkan hal-hal macam itu. Perbedaan itu biasa. Selama masih sama-sama percaya. Yesus mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga. Buat saudara dan saya, kita sama. Yang lainnya gak apa-apa beda udah. Gak apa-apa beda. Gak usah diributin. Ya, pemahaman saudara tentang membaca Alkitab saja satu dan yang lain bisa berbeda, nggak apa-apa. Ya memang pemahamannya masih begitu mau bagaimana, nggak usah diributin. Yang penting, tapi kalau ada di antara saudara yang ngomong, mulai setahu saya Yesus nggak bangkit, nah itu baru mulai kita perlu bicarain serius tuh, ya kan? Kalau ada yang mulai ngomong begitu, Yesus nggak disalib ternyata, diumpetin, wah itu baru. Kita harus mulai ngomong serius tuh.
Harus ada konsili, Riverside itu. Oke. Kemudian yang kedua, saya ambil menghormati otoritas atau orang-orang yang ada di atas kita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan yang terakhir saudara harus tahu nih, ketertiban. Tuhan itu mau hidup kita tertib, saudara. Ya, orang yang ada di atas saudara, orang tua lah, pimpinan perusahaan lah, gembala komsel lah, pokoknya orang-orang yang ditaruh Tuhan punya otoritas atas hidupmu. Bisa salah, bisa. Bisa kalah wawasannya dengan saudara, bisa. Tapi bayangkan kalau terus karena engkau wawasannya lebih luas, kalau karena dia punya kesalahan terus kita boleh dalam tanda kutip berlaku tidak sopan kepada mereka, dalam arti tidak menghormati lagi. Bayangkan kekacauan yang akan terjadi, saudara. Makanya Tuhan tuh gak suka. Dia mau kita menghormati, mau salah mau benar. Yang berhak nanti ngurusin dia adalah orang yang punya otoritas juga atas dia. Kalau nggak ada lagi orang atas dia, Tuhan sendiri. Bukan kita orangnya. Tugas kita adalah pokoknya hormati aja. Sekalipun saudara tidak setuju dengan idenya, nggak apa-apa. Sekalipun saudara mungkin tidak melakukan apa yang dia ajarkan, nggak ada masalah. Tapi menghormati harus. Sebab itu tanda ada Roh Kudus dalam saudara. Roh ketertiban. Roh Kudus itu roh yang tertib. Jadi kalau orang mulai demo-demo nentang-nentang dengan cara-cara memaksakan kehendak, saya mau pastikan gak ada Roh Kudus dalamnya. Gak ada. Iya. Karena roh yang diberikan kepada kita adalah roh yang memberikan kekuatan, memberikan kasih, dan memberikan ketertiban dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan begini, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, orang-orang yang masih punya orang di atasnya ya maksudnya ya, tunduklah kepada orang-orang yang tua, orang-orang yang punya otoritas atas hidupmu. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau saudara gak bisa menghormati, menghargai orang yang di atas saudara, punya otoritas di atas saudara, gak mungkin saudara bisa menghormati yang satu level. Gak mungkin. Sulit saudara. Nah kalau saudara sudah gak bisa saling menghormati, saling menghargai orang satu level, gak mungkin saudara bisa saling mengasihi. Saling memberkati, gak bisa. Kalau saudara beda pendapat terus karena didamaikan oleh orang di atas saudara, akhirnya ya udahlah dengan terpaksa saudara ngomong, aku memberkati kamu bro tapi hati masih jengkel. Kan saudara yang tahu. Nah kenapa kita kok tetap nyimpen kejengkelan dan kok susah sekali melepaskan pengampunan yang murni? Karena kita tetap menganggap idenya dia salah, ide kita benar kan? Kan itu aja kan? Begitu saudara mengakui idenya dia benar, saudara sudah bisa gak jengkel lagi. Apalagi kalau sudah melihat fakta, ternyata idenya dia benar. Saudara baru bisa lepas. Tapi selama saudara tidak bisa menerima bahwa ide orang lain itu lebih benar dari kita, atau dia punya hak untuk memiliki ide yang berbeda, kita akan terus jengkel sekalipun mulut kita ngomong mengampunilah, mengasihi, memberkati. Itu cuman di bibir, tapi di hati kita tetap dongkol sebenarnya. Iya kan? Dan kalau masih dongkol, nggak bisa benar-benar mengampuni, mana bisa menghargai, mana bisa mengasihi, mana bisa memberkati. Nah itu semua akhirnya justru tidak bisa attract berkat yang daripada Tuhan. Itu penghalang dalam hidup kita. Seperti ada kutuk dalam hidup kita yang menutup. Serius saudara.
Jadi belajarlah untuk jadi, ya karena akar daripada semua itu adalah kesombongan sebenarnya. Congkak. Saudara jangan pikir orang-orang yang sombong, yang congkak itu yang gayanya dominan kayak saya begini. Enggak, orang yang lemah, lembut, yang kelihatannya sabar, kelihatannya apa? Ngomongnya pelan, itu enggak congkak. Jangan-jangan dia lebih jauh lebih sombong dan congkak daripada orang-orang yang ngomongnya kayak saya yang straightforward ini. Dia diem. Dia nggak memperlihatkan. Karena memang stylenya begitu. Tapi dia menyimpan banyak hal yang dia merasa paling benar dan paling layak diikuti. Kan begitu kan? Nah, jadi ayo percayalah saudara. Bahwa berkat itu Tuhan sudah sediakan buat saudara. Dan dia akan kirimkan. Dia akan perintahkan bahkan. Tetapi persoalannya, kita udah siap handle gak berkat itu? Nah kalau saudara belum bisa melewati tadi yang kita bahas, gak bisa hidup rukun, gak bisa saling merendahkan diri, gak bisa saling menghormati, gak bisa tunduk, terus dikasih kepercayaan, power yang begitu besar, dalam hal ini keuangan yang memang punya pengaruh di dalam dunia yang sementara ini, apa jadinya? Apa jadinya saudara? Enggak dipercaya begitu besar aja udah congkaknya enggak hilang-hilang. Masih belum punya dipercaya begitu besar aja sudah enggak pernah mau ngalah, kalau ribut maunya menang sendiri. Apa jadinya kalau dipercaya begitu besar? Nah Tuhan tidak concern pada apa yang saudara alami di muka bumi ini. Karena apa yang sedang terjadi di muka bumi ini cuma seperti sebuah proses ujian untuk saudara bisa akhirnya benar-benar mendapatkan apa yang dia sediakan sesungguhnya. Yaitu kehidupan sampai selama-lamanya bersama dengan dia. Itulah concernnya Tuhan sebenarnya. Makanya kalau sudah dianggap berkat besar itu justru membahayakan. Saudara jangan berkecil hati ya. Jangan seolah-olah merasa Tuhan itu kok pilih kasih sih. Aku udah setia. Aku udah puluhan tahun melayani. Kok Tuhan tuh pilih kasih, kenapa aku kok gak diberkati ya. Jangan-jangan karena masih ada ini dalam hidupmu. Yang justru kalau engkau dipercayakan besar, itu membahayakan dirimu sendiri. Maka itu sudah perlu lihat. Perlu introspeksi. Apakah saudara sudah bisa hidup rukun dalam keluarga kecil saudara di rumah tangga? Bisa sehati sepakat dengan orang-orang di rumah keluarga kecil saudara itu. Setelah itu bisa, apakah bisa saudara sepakat dengan orang-orang di Komsel kemudian? Apakah bisa saudara sepakat dengan tim kerja saudara di kantor kemudian? Dan cara untuk bisa sepakat itu, saudara harus belajar untuk bisa mulai menerima ide-ide orang lain yang memang gak sama dengan kita. Dan bisa menghargai bahwa itu bukan berarti jelek. Itu bukan berarti gak bagus kalau itu berbeda dengan kita. Kita belajar untuk bisa menghargai, menerima. Dan kita uji bersama nanti. Biarlah waktu yang akhirnya menunjukkan. Dan bisakah saudara dengan rendah hati menerima teguran, arahan dari orang-orang yang memang punya otoritas dalam hidupmu. Sekalipun kau anggap orang itu secara intelektual kalah, secara pendidikan kalah, secara apa aja saudara menganggap diri saudara lebih superior. Tapi kok kenapa ya orang ini ditaruh di atas saya? Punya otoritas di atas hidup saya. Bisa nggak saudara menghargai dia? Coba. Karena itu semua Tuhan izinkan sebenarnya untuk mencungkil keluar berhala yang namanya keangkuhan dan kesombongan dalam hidup saudara. Dan terakhir saya mau tutup. Saya, kesaksian aja ya. Saya merasa hidup saya
ngalami impartasi. Kan dikatakan kan, berkat itu meleleh. Pengurapan kemampuan ilahi, berkat itu meleleh dari kepala, dari Tuhan lewat kepala, nggak langsung ke bawah. Dari kepala turun ke janggut Harun, kemudian baru ke bawah. Itu hukum yang Tuhan buat. Berkat itu seperti impartasi yang sudah terima dari atas. Dari orang yang punya otoritas atas saudara. Saya ada di bawah otoritas para penatua. Betul kan? Saudara bisa bedakan kan apa yang kita buat di sini dengan apa yang dibuat di pusat. Berbeda kan? Itu tandanya kan ide-idenya kan nggak sama. Berarti saudara harus bisa bayangkan, berarti kalau saya berbicara, menjelaskan ini semua kepada penatua, pasti ada apa? Gesekan kan? Karena perbedaan ide. Tapi apapun yang saya lakukan, saya belajar tidak menentang. Semua yang kita lakukan ini makanya nggak usah ada omongan di luar. Jangan-jangan Riverside mau check out dari rock nih. Enggak, apa yang kita lakukan semua sudah atas izin penatua, saudara. Tenang aja. Kalau penatua sampai melarang, jangan sampai catur pakai jin sobek itu lagi. Minggu depan juga dia nggak akan pakai. Tapi memang kenyataannya sekarang nggak apa-apa. Cuman di lembah tidak dilakukan. Ya. Nah, saya adalah orang yang memang dari dulu tunduk di bawah otoritas. Nah, makanya saya sekarang merasa mengalami impartasi, berkat yang turun dari kepala sampai ke bawah itu impartasi kan namanya. Saya merasa mengalami impartasi apa yang dialami oleh para penatua. Lewat pelayanan kita ini. Ngalami impartasi itu. Kenapa? Sebab saya tunduk itu seperti terkoneksi, saudara. Seperti yang diilustrasikan Tuhan Yesus. Cabang itu nggak mungkin bisa hidup kalau dia nggak nempel pada pokoknya. Karena dia nggak dapat supply, nggak dapat impartasi daripada batangnya kan. Akhirnya dia akan mati, akan kering, dan akan patah. Saudara jangan pikir orang-orang yang di depan, para pemimpin itu iya dia terkoneksi. Belum tentu. Saudara jangan pikir kalau saudara bisa menjaga hubungan nggak gesekan dengan orang-orang punya otoritas di atas saudara, saudara terkoneksi dengan dia. Belum tentu. Makanya saudara nggak pernah dapat impartasi dari mereka. Apa tandanya kalau kita terkoneksi? Sekalipun ada perbedaan, at the end kita harus ikut. Seringkali kita kalau berbeda, sudah diselesaikan pun, sepakat, tapi nggak dilakukan kan? Itu tandanya apa? Nggak terkoneksi. Nggak terkoneksi. Tidak dilakukan sebab kesepakatannya. Cuma berhenti sampai di oke. Iya. Ini berlaku di mana-mana ya. Saudara dengan pimpinan saudara di kantor, ada perbedaan pendapat, ada beda pola pandang. Wah, dibicarakan di meeting akhirnya sudah setuju. Iya. Tapi keluar dari tempat itu, saudara nggak lakukan semua apa yang disepakati. Itu nggak terkoneksi. Di gereja, dalam keluarga, sama. Nah, waktu saudara tidak terkoneksi dengan otoritas di atas, saudara nggak bisa mendapatkan impartasi dari apa yang Tuhan kerjakan di atas itu.
Bisa nangkep ya? Dan Tuhan itu cara kerjanya begini. Dia selalu memulai dari berkat itu dari yang di atas. Turun ke bawah. Kenapa? Karena dia mau kita tertib. Karena dia mau kita mendapatkan itu terus tidak menjadi congkak dan sombong. Kita menyadari bahwa itu adalah impartasi dari atas turun ke bawah. Nah, kalau sudah bisa mendapatkan kekayaan yang dalam hal ini materi dengan cara-cara yang seperti itu, itulah yang saya sebut true riches. Kekayaan yang sejati, yang sesungguhnya, yang datang daripada Tuhan. Nah, kalau sudah punya itu, kekayaan yang seperti itu, saya kok percaya, tidak akan membuat saudara terpleset. Tidak akan membuat saudara salah pakai. Tapi saudara akan memakainya untuk hal-hal yang betul memuliakan Tuhan. Sekalipun saudara ikut menikmati, tapi akan memuliakan Tuhan.